Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Merlan Maulana dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah perekonomian Indonesia bab 7 pelaku-pelaku ekonomi. 1. Latar belakang. Di dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada 3 pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, dan koperasi. Atau dapat dikatakan bahwa di dalam perekonomian nasional ada 2 kelompok pelaku ekonomi, yakni swasta dan pemerintah. Kelompok swasta dapat dibagi dalam subkelompok yaitu koperasi dan perusahaan-perusahaan non-koperasi, sedangkan kelompok pemerintah adalah BUMN. 2. Contoh-contoh BUMN, BUMS, dan koperasi. BUMN, Badan Usaha Milik Negara, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, PT Pertamina, PT Bank Mandiri, PT Aneka Tambang, PT Bank BNI, dan lain-lain. Badan Usaha Milik Swasta, BUMS, PT XL Axiata, PT Bank BCA, PT Lion Air, PT Maspion, PT Freeport Indonesia, PT Krakatau Steel, dan lain-lain. Koperasi, KUD, Koperasi Unit Desa, Koperasi Sekolah, Koperasi Simpan Pinjam atau KSP, Koperasi Pasar atau Kopas, Koperasi Konsumsi, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah koperasi. Koperasi pertama kali muncul di Eropa pada saat terjadinya revolusi industri. Koperasi sendiri berasal dari kata cooperation atau dalam bahasa Indonesia artinya bekerja sama. Pada saat revolusi industri, kebanyakan para pemegang alat produksi berlaku serakah dengan memberikan upah yang kecil dan jam kerja yang panjang bagi para pekerjanya, sehingga menimbulkan gerakan bagi para pekerja untuk mensejahterakan diri sendiri. Inggris. Gerakan ini diawali oleh Robert Owen. Owen yang memiliki sebuah pabrik yang berusaha membuat para pekerjanya sejahtera dengan memberikan bayaran yang cukup dan jam kerja yang tidak terlalu panjang. Selain itu, dia juga mendorong para pegawainya untuk bekerja sama dan mencetuskan istilah cooperation. Di Prancis, gerakan perkoperasian dimotori oleh Charles Fourier. Karena adanya rasa tidak puas pada sistem kapitalis, Fourier akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah konsep yang disebut phalansteri. Koperasi Indonesia. Di Indonesia, gerakan koperasi dimulai di Purwokerto tahun 1896 dengan nama Hulp and Speak Bank, Bank at Pertolongan dan Simpanan, yang didirikan oleh R.A. Wiriatmadja 12 Juli 1947 di Tasikmalaya. Seluruh gerakan koperasi Indonesia mengadakan kongres. Salah satu keputusannya adalah menetapkan 12 Juli sebagai Hari Koperasi. Gerakan ini mengadakan kongres kembali pada tahun 1953 dan menetapkan Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Saya akan mempresentasikan tentang perusahaan-perusahaan non-koperasi. Menurut Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM dan Biro Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 1997 ada sekitar 39,7 juta usaha mikro dan kecil UMK dengan nilai penjualan rata-rata per tahun kurang dari Rp 1 miliar per unit atau sekitar 99,8% dari total unit usaha pada tahun itu. Pada tahun 1998, pada saat krisis ekonomi mencapai titik terburuknya dengan dampak negatif yang sangat besar terhadap hampir semua sektor ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan dari semua skala usaha mengalami kebangkrutan atau mengurangi volume kegiatan secara drastis. Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998, BUMN menjadi salah satu topik perdebatan publik dan akademis karena di satu sisi, citra BUMN yang selama ini buruk
antara lain karena dianggap sebagai sarana KKN, sumber pemerasan dari birokrat, tidak membawa manfaat bagi masyarakat banyak maupun sekitarnya. Contoh BUMN yang ada di Indonesia, yang pertama ada PT Pertamina, yang kedua ada PT Telekomunikasi Indonesia, yang ketiga ada PT Bank Rakyat Indonesia, yang keempat ada PT Perusahaan Gas Negara, yang kelima ada PT Bank BNI, yang keenam ada PT Bank Mandiri, yang ketujuh ada PT Semen Gresik, yang kedelapan ada PT Aneka Tambang, yang kesembilan ada PT Jam Sostek, dan yang terakhir ada PT Pelabuhan Indonesia. Saya Ainur Arifah akan melanjutkan pembahasan tentang perkembangan koperasi di Indonesia. Langsung saja ya. Berdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM, sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26 juta orang. Nah, corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala kecil. Ini sangat berbeda dengan koperasi-koperasi di negara maju yang pada umumnya mereka menggunakan skala besar dengan nilai aset dan omset yang sangat besar tentunya. Di Indonesia, tidak semua koperasi yang ada adalah koperasi aktif. Ada juga koperasi yang tidak aktif. Selanjutnya, memasuki tahun 2000, koperasi di Indonesia didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55 hingga 60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu, dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah, hanya sekitar 25 sampai 35% dari populasi koperasi yang aktif tersebut. Hingga pada akhir 2002, koperasi dalam pasar pengkreditan mikro menempati tempat kedua setelah BRI atau yang sering kita sebut dengan Bank Rakyat Indonesia. Ini desa atau unitnya sebesar 46% dari KSP dengan pangsa pasar sekitar 31%. Apakah koperasi Indonesia mempunyai prospek baik? Untuk menjawabnya, dua hal yang harus dilihat terlebih dahulu, yakni sejarah keberadaan koperasi dan fungsi yang dijalankan oleh koperasi yang ada di Indonesia selama ini. Dalam hal pertama itu, pertanyaannya adalah apakah lahirnya koperasi di Indonesia didorong oleh motivasi seperti yang terjadi di negara maju atau khususnya di Eropa, yakni sebagai salah satu cara untuk menghadapi mekanisme pasar yang tidak bekerja sempurna. Menurut Raharjo 2002, gagasan tentang koperasi telah dikenal di Indonesia sejak lahir abad 19 dengan dibentuknya organisasi swadaya self-help organization untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan pegawai dan petani oleh Patih Purwokerto dan Tirto Adi Suryo yang kemudian dibantu mengembangkannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengembangan koperasi selanjutnya yang meluas keseluruhan pelosok tanah air lebih karena dorongan atau kebijakan pengembangan koperasi dan pemerintah dan sepenuhnya inisiatif swasta. Melanjutkan, Bung Hatta sendiri mulai tertarik kepada sistem koperasi. Agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara Skandinavia, khususnya Denmark pada akhir tahun 1930-an.
Walaupun ia sering mengaitkan koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong royong, namun prinsipnya tentang koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat. Ia pernah juga membedakan antara koperasi sosial yang berdasarkan asas gotong royong dengan koperasi ekonomi yang berdasarkan asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif. Sementara itu, Setrisno berpendapat bahwa ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program, yaitu 1. Program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD. 2. Lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi, pegawai negeri dan koperasi profesional lainnya. Dan 3. Perusahaan baik milik negara BUMN maupun swasta BUMS dalam koperasi karyawan. Oke, selesai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.